Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya di mana-mana sering menyampaikan hadis ini, sering saya sampaikan hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, meninggal tahun 667 Hijriah, tebal kitab 704 halaman, halaman 428, baris kedua dari bawah, dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri, meninggal tahun 73 Hijriah. Apa kemudian kata Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian lihat, kalian saksikan ada orang ya'tadul masajid, mau memakmurkan masjid, mau datang ke masjid, mau meramaikan masjid, mau solat subuh di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwa mereka itu adalah orang beriman. Mudah-mudahan hadis ini mendukung kita bahwa kita yang hadir di masjid subuh ini adalah orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jamaah, faka'annama shalla nisfal lail." Orang yang salat Isya berjamaah, maka dia sudah salat setengah malam. Wa man shalla subuh fi jamaah, faka'annama shalla laila kullah. Orang yang salat subuh berjamaah, maka dia salat sepenuh malam suntuk. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Bukan hanya melaksanakan salat subuh, tapi kita juga melaksanakan rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum salat subuh, salat sunnah fajar namanya, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah kita juga sudah mendapatkannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kemuliaan yang kita dapatkan pada pagi ini kecuali kita sudah digolongkan orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita juga sudah dimasukkan kepada orang yang melaksanakan ibadah semalam suntuk. Yang ketiga juga, kita sudah digolongkan kepada orang-orang yang jihad fi sabilillah. Man kharaja min baiti, orang yang keluar dari rumahnya, wa yatlubul ilm, untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, dia dalam jalan Allah sampai kemudian dia pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini saya akan membawa atau kemudian menyampaikan, ini sebenarnya kitab kita belajar dulu waktu pesantren. Jadi saya itu alumni dari pondok pesantren terbesar di Sumatera Utara. Nama pondok pesantrennya Mustofawiyah Purbabaru. Saya dengan Ustadz Henry Tambuse itu jauh. Saya adik kelasnya. Beliau tamat tahun 2006, saya tamat tahun 2010. Jadi setelah beliau kelas berapa ya? Kelas 7, saya masih kelas 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami dulu belajar ini kelas 2. Nama kitabnya Arba'in.
Tapi kita sekarang bukan membahas kitab Arba'in, tapi membahas syarahnya. Syarah kitab Arba'in itu banyak. Yang di YouTube-nya Ustaz Abdul Somad itu syarah Arba'in, cuma yang disarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Dia ada Ibnu Hajar Al-Haythami, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi beda. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani beda lagi. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama besar, penulis kitab Bulughul Maram, pensyarah kitab Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari, meninggal tahun 852 Hijriah. Kita belajar kepada ini sarahnya juga, tapi dia Al-Jawahiru Lu'lu'iyah. Al-Hadisul Ashir, hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Siapa Abu Hurairah ini? Ini jadi pelajaran untuk kita. Abu Hurairah kalau dilihat dari sejarah hidupnya, beliau ini masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tapi semangatnya, bahkan yang paling banyak mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh kita cek dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Turmuji, An-Nasai, Darul Qutni, dalam kitab Tabarani, dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Ambal, Muwatta'nya Imam Malik, Al-Umnya, itu lebih banyak an Abi Hurairah. Beliau yang paling banyak. Sebab kenapa? Semangatnya di dalam mencari ilmu. Semangatnya dalam mencari ilmu, tidak pandang berapa lama dia bersama Rasulullah. Tapi semenjak dia masuk Islam, dia senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah kisah disebutkan bahwa Abu Hurairah rela berlapar-lapar. Sampai-sampai datang ke masjid itu matanya udah kunang-kunang aja. Mata kunang-kunang. Iya, mata kunang-kunang, kepala pun kunang-kunang. Saking laparnya. Dan dia berharap ketika itu dapat suguhan makanan daripada sahabat. Makanya ketika habis sholat, beliau ajak ngobrol dengan Abu Bakar. Diajak ngobrol tentang. Lalu kemudian dia mengikuti Abu Bakar balik, dengan harapan mudah-mudahan Abu Bakar ngajak masuk ke rumah, ngajak makan. Setelah dia ikut sama Abu Bakar, nyampe depan rumah Abu Bakar, kata Abu Bakar, Abu Hurairah, ambo masuk dulu yo. Iyalah, kata Abu Hurairah. Dalam hati Abu Hurairah, tidak jadi ambo makan. Akhirnya datang lagi Umar, diikut sama dia, ngobrol-ngobrol, berharap, karena udah laparnya stadium 4. Gimana lapar stadium 4 ini? Kelaparan. Ngobrol. Tadi aja juga makan. Udah nyampe depan pintu, tadi aja makan. Putuslah harapan Abu Hurairah. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lewat. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lewat beda. Karena Nabi tahu apa yang dialami oleh orang lain. Itu sebuah keistimewaan dan mukjizat, ya. Makanya Bapak Ibu, siapapun orang yang berjumpa dengan Rasulullah pasti bahagia. Sebab kenapa? Nabi tahu apa yang dia mau. Maka Nabi tahu nih Abu Hurairah sedang lapar. Maka kemudian beliau panggil para sahabat, siapa kalian yang punya makanan? Tolong buatin makanan untuk saya. Dalam hati Hurairah, yes, makan juga jadinya. Ini ilmu perlu juga diamalkan untuk bapak-bapak, ya, kalau lapar pak, bini tak lomak masak, carilah kawan, tuinya sampai kumah. Kalau tak diajak, cari lagi yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi tahu akhirnya nih sahabat siap. Namanya Nabi yang minta, tentu orang semua menyiapin, disiapinlah makanan. Setelah disiapkan makanan, lalu kemudian berdatangan para sahabat karena mereka pengen makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang luar biasa, ketika sudah kumpul para sahabat, makanan ada, tinggal makan saja. Nabi malah bilang sama Abu Hurairah, tolong kamu yang nyiapin makanan untuk semua orang. Dalam hati Hurairah, ambo yang lapar, ambo yang menyiapkan. Tapi karena memang Abu Hurairah ini taat dan patuh sama Nabi, akhirnya Abu Hurairah siapin di makanan.
dikasih sama orang. Orang lah sibuk makan, inyo gigit jari tuh. Hampir habis makanan. Dalam hati protes nggak boleh pak. Abu Hurairah nggak condong awak doh pak. Awakku mohon maaf, daging kurban pun nggak ada, tapi awak protes. Padahal joli-joli nggak kasih kok. Aduh belum gini. Pak yang protes. Abu Hurairah nggak protes, tenang aja beliau. Dan Nabi tahu, sampai pada akhirnya Abu Hurairah pun mendapatkan bagian. Sambil tersenyum Abu Hurairah makan. Dan luar biasanya hanya sedikit yang beliau makan langsung mengenyangkan apa yang selama ini beliau rasakan lapar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal tahun 57 Hijriah. Kalau Nabi kita Muhammad anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anaknya Hashim, Hashim anaknya Abdul Manab, Abdul Manab anaknya Qusay, Qusay anaknya Kilab, Kilab anaknya Murrah, Murrah anaknya Ka'ab, Ka'ab anaknya Lu'ay, Lu'ay anaknya Ghalib, Ghalib anaknya Fikhir, Fikhir anaknya Malik, Malik anaknya Kinanah, Kinanah anaknya Khuzaimah, Khuzaimah anaknya Mutrikah, Mutrikah anaknya Ilyas, Ilyas anaknya Mudhar, Mudhar anaknya Nizar, Nizar anaknya Ma'ad, Ma'ad anaknya Adanan, Adanan anaknya Udat, Udat anaknya Barat, Barat anaknya Hamal, sampai ke Nabi Adam alaihissalatu wassalam meninggal tahun 11. Abu Hurairah meninggal tahun 57. Apa kemudian yang dia dengar dari Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Sungguhnya Allah baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi yang pertama yang harus kita garis bawahi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah mencintai yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sering disampaikan bahwa masalul mu'min kamasalin nakhli. Kehidupan orang-orang yang beriman itu sama sebagaimana kehidupan lebah. Salah satu kehidupan lebah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, in akalat thayyibah wa kharajat thayyibah. Yang dia makan yang baik-baik, yang keluar juga yang baik-baik. Makanya lebah enggak pernah makan roti basi. Lebah tidak pernah memakan kotoran. Yang lebah makan saripati bunga. Yang lebah makan yang manis-manis, dan yang dikeluarkan pun manfaatnya luar biasa. Itu lebah. Kita ni orang beriman sama seperti lebah. Yang kita makan mestinya yang baik-baik, dan yang kita ucapkan pun mestinya yang baik-baik. Makanya orang itu enggak disebut beriman kalau kerjaannya korupsi aja. Sebab kenapa? Korupsi enggak baik, kotoran. Orang itu enggak disebut beriman. Kapan? Ketika dia innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Yang dia makan adalah harta-harta anak yatim dengan cara yang zalim. Sebab kenapa? Itu enggak baik. Yang pertama yang harus digarisbawahi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah hanya menerima dari kita yang baik-baik. Makanya Bapak Ibu kalau berbicara, berbicaralah dengan baik. Kalau diam, diamlah dalam keadaan baik. Kalau seandainya kita memberi, berilah yang terbaik. Kalaupun kita menerima dengan cara terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kan kadang-kadang memberi ini, tengok dulu kulkas. Mana kira-kira yang udah enggak selera, itu yang kita kasih sama orang. Padahal seharusnya mana yang paling baik itulah yang kita berikan. Karena itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dan memerintahkan para rasul. Apa kemudian kata Allah kepada orang yang beriman dan kepada rasul? Ya ayyuhar rasul qulu minat tayyibati wa'malu salihan. Hai para rasul, kulu min tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramal salehlah. Kepada orang yang beriman pun Allah perintahkan, ya ayyuhal
orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, minat thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik apa yang Allah rezekikan kepadamu. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan di ayat yang lain, kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi kepada para rasul Allah perintahkan kulu minat thayyibat, makan dari yang baik-baik. Dan kita pun orang-orang yang beriman Allah perintahkan kalau makan, makanlah dari yang baik-baik. Kelihatan Bapak Ibu, babul akli, bab makan ini sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa. Ada sebuah riwayat, ada orang di Malaysia lagi menghafal Al-Quran, dia nak hafal Al-Quran. Lalu apa yang terjadi? Sang guru hari ini tes. Setelah dites hafalannya lancar, tapi kemudian esok harinya dites balik, lancarannya udah rusak. Kemudian sang guru ini bertanya sama ni anak, apa yang kamu makan sebelumnya? Lalu anak ni tak ingat. Setelah dia ingat, dia sampaikan kepada orang tuanya, mak, tadi guruku bertanya, apa nak mak kasih sama aku, sehingga hafalanku tak lancar. Tapi yang menghafal ini bukan Upin dan Ipin ya, karena Upin dan Upin itu nggak jelas. Sampai kini belum jumpa emaknya dan bapaknya. Yang ada Kak Ros sama opanya ya, neneknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia tanya kepada orang tuanya, lalu kemudian baru orang tuanya ingat bahwa ternyata yang diberikan itu dari makanan yang haram. Makanya Bapak Ibu, hafalannya langsung error. Bahkan ada kisahnya Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Asy-Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali. Karena pendiri mazhab dunia itu yang terkenal itu cuma 4. Pertama namanya Nu'man bin Sabit atau dikenal dengan Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80, meninggal 150. Yang kedua namanya Imam Malik, lahir tahun 97, meninggal 179. Yang ketiga namanya Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150, meninggal 204. Yang terakhir namanya Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 164, meninggal 241. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal nih gurunya Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi setiap kali Imam Ahmad bin Hanbal bercerita, qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i. Dia senantiasa kalau cerita sama anaknya, kamu nanti nak kalau besar contoh Imam Asy-Syafi'i. Anaknya nih belum kenal dengan Imam Asy-Syafi'i, tapi yang disampaikan ayahnya, motivasi ayahnya, kamu nak nanti harus begini, kamu nak nanti harus begini. Kan kadang-kadang kita nih orang tua Pak, kalau udah idola sama seseorang tuh, begitu kita bilang sama anak. Makanya ada orang nama anaknya Ronaldo. Sebab kenapa? Pecinta Real Madrid. Ada nama anaknya Zidane. Ada berbeda-beda. Ada karena kecintaan, makanya dibuat nama anaknya sesuai dengan yang dia cintai. Ada memang karena lenong. Kayak di mana? Di Bogor. Udah jelas nama suami Babas, istri Kokom, nama anak Baskom. Ini Lenong. Nah, itu dia kan. Kurang kerjaan. Di Kubang lebih keren lagi. Suami Arpan, istri Lili, anak Lipan. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan. Jadi ini anak ini terus dibilang sama ayahnya, contoh kayak Imam Syafi'i nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak ini gak kenal dengan Imam Syafi'i, tapi cerita ayahnya sama dia tentang Imam Syafi'i pokoknya istimewa luar biasa. Sampai kata anaknya, ya undanglah Imam Syafi'i datang ke rumah. Ngapa? Akhirnya Bapak Ibu, karena anaknya terus minta, Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidurlah di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata nyampe di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, kerjaan Imam Syafi'i makan tidur, makan tidur. Kalau tidak makan tidur, habis makan masuk kamar, habis makan masuk kamar, habis makan masuk kamar. Dalam hati anaknya nih, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, nengok, kata ayah, Imam Syafi'i hebat, ikut makan jololo aja,
Apa itu katanya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau dia banding-bandingkan dengan ayahnya, Imam Ahmad bin Hanbal itu Bapak Ibu, saya baca di dalam kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syattah, jilid 1, tebal bukunya 272 halaman, meninggal tahun 1315 Hijriah, 10 Hijriah. Katanya di dalam kitab itu, Imam Ahmad bin Hanbal kalau sholat satu hari satu malam dalam keadaan sehat, beliau salasa mi'a rakaat, 300 rakaat. Kalau sehat ya, sehat, beliau sholat 300 rakaat sehari semalam. Di luar kewajiban Pak. Jadi kalau bapak-bapak baru sholat sunnah subuh, lalu nanti sambung isyraq, dengar kajian Pak, jangan bangga dulu Pak. Imam Ahmad bin Hanbal bukan Nabi, 300 rakaat. Aku kadang-kadang baru baca Quran malam, ku sholat tahajud tadi malam, itu pun 2 rakaat. Itu jago pun gara-gara sesak kamar mandi. Itu jago nanggung sholat tahajud lah. Lawak lu kadang-kadang subuh itu yang paling alim. Imam Ahmad bin Hanbal Pak 300 rakaat sehari semalam. Sehat. Kalau tak sehat 150. Jadi anaknya nih, karena dia lihat Imam Asy-Syafi'i makan tidur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu muncul pikirannya, kalau macam ni yang ayah ceritakan bohonglah selama ni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya anaknya ini protes sama bapaknya. Ya, kata ayah, Imam Asy-Syafi'i orangnya hebat, hafalannya begini, kok makan tidur aja ya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal nanya sama Imam Asy-Syafi'i, wahai guruku, apa makna engkau masuk ke kamar makan, lalu kemudian masuk kamar makan, lalu masuk kamar? Lalu kemudian apa jawaban Imam Asy-Syafi'i? Imam Ahmad, tahu nggak ngapa kalau datang ke rumahmu saya makan lalu masuk kamar, makan masuk kamar? Karena saya tahu, hai Imam Ahmad, engkau orangnya alim, ibadahmu banyak, hafalan Al-Quranmu bagus. Takkan mungkin selepel Imam Ahmad bin Hanbal ada makanan haram di rumahnya. Maka karena saya tahu ada makanan halal di rumahmu ini, makanya ku kenyang-kenyangkan makanan yang halal di rumahmu ini. Karena saya jarang menjumpai makanan selezat yang ada di rumahmu ini. Ternyata motivasi Imam Asy-Syafi'i makan banyak-banyak di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau tahu Imam Ahmad bin Hanbal tidak akan mungkin memasukkan makanan haram dalam rumahnya. Kan terbalik sama awak. Awak lah tontu itu pejabat sering korupsi. Kalau diundang makan, di situ loh ini yang konyang makan. Kalau itu tak kau yang makan, asal undangan anggota dewan, oh copek makan, tak tontinya, entah dana reses, entah dana meleset yang kita makan tuh. Tapi kalau orang miskin yang undang, ngapa tak banyak makan Pak? Lah makan tadi di rumah. Mohon maaf, kita mohon maaf, kalau orang miskin yang undang, kita makannya gimana? Maaf lah makan tadi di rumah. Tapi kalau orang kaya, yang bahkan kadang-kadang kita nggak tahu yang halal atau yang haram. Kalau pejabat yang mengundang, kadang-kadang kita makannya sekuat-kuatnya di sana. Sebab kenapa? Makanannya lezat secara kasat mata, tapi kita tidak tahu jangan-jangan di dalamnya itu kita bukan suuzon atau kemudian buruk sangka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal kalau dipikir-pikir yang halal itu yang dari mereka lah. Yang dia jelas-jelas petani, nanam, nandur, lalu kemudian ngambil panennya. Situlah seharusnya kita lezat-lezatkan makan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana tahu suatu ketika Bapak Ibu diundang ustaz datang ke rumahnya, nyampe di situ hantamlah makan. Ya hantam makan. Mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah enggak ada yang hantam makan. Bagus tuh kalau ada Pak Haji di sini, hajinya baik, kita tahu dia orang baik. Kalau diundang makan, hantam makan di situ. Nah, tapi kalau ada pejabat, Bapak tahu nggak pernah ke masjid, iya kan? Sering ada kasusnya, isu-isunya. Sikit-sikit makan, sikit-sikit aja. Jangan banyak-banyak kali. Kita kadang-kadang terbalik di situ loh baru kita hantam. Emang kenapa Ustaz? Kalau makanan haram yang kami makan emang ada masalah? Ya jelas masalah lah Bapak Ibu. Summa zakar rajul. Hadisnya belum selesai tadi. Summa zakar rajul yutilu safar ash akbar yamuddu yadai ila sama. Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram.
fa anna yustajabulah. Lalu kemudian kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yutilus safar, melaksanakan perjalanan yang panjang, as akbar, dalam orang ini tua, badannya sudah berdebu saking lamanya dia melakukan perjalanan. Yamuddu yadai ila sama, orang ini mengangkat tangannya ke langit, menadahkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tapi Bapak Ibu, makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, usahanya dari yang haram. Fa anna yustajabula, bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Ternyata Bapak Ibu, kenapa barangkali solat kita enggak khusyuk selama ini? Barangkali mungkin makanan kita belum terjaga. Kenapa doa-doa saya Ustaz kok enggak dikabul? Jangan-jangan makanan kita selama ini enggak kejaga. Kenapa Ustaz kok anak saya payah dibilangin? Jangan-jangan makanan kita berbahaya. Kenapa Ustaz kok istri saya condo BCL, bunga Citra Lestari, terus apa? Betino Cilako. Jangan-jangan makanan salah. Kenapa Ustaz? Kok kayaknya pikiran saya nggak pernah tenang. Jangan-jangan makanan kita salah. Memang makan Pak, orang makan, kita makan, bedanya mana? Orang makan baca bismillah, awak makan tak. Kemarin saya ada cerita ya, di dalam kitab Fawaidul Mukhtar ditulis oleh seorang ulama, Ibrahim bin Zain bin Smith. Tebal bukunya 665 halaman. Ada kisah Pak, ada setan namanya Saminan. Ini mohon maaf Bapak Saminan ya kalau ada di sini. Yang kedua namanya Mahzulan. Jadi setan Saminan sama Mahzulan ini ngobrol Pak. Kata si Saminan sama Mahzul, Zul. Nah, ini mohon maaf Pak Zul, bukan Zul maksudnya ya. Mahzulan nih. Zul. Apa gini kojo? Kata si setan Saminan sama setan Mahzul. Kata setan Mahzul, ambo kini lagi menjaga orang. Siapa yang kamu jago? Ada orang. Tapi ambo kapok jagoinnya. Ngapa gitu? Asal nak makan baca bismillah. Selesai makan alhamdulillah. Nak tidur bismillah. Nak inyo poi bismillah. Apapun yang inyo kujokan tak lupa inyo zikir. Jadi asal inyo makan baca bismillah, awak tak bisa makan. Asal inyo tidur baca bismillah, awak tak bisa tidur. Akhirnya ambo tuwi di teras tidur. Condoi ku musim penghujan, kuri lambo katanya. Memang azab ambo sama paja itu. Lalu si Mahzul ini nanya sama Saminan, nan gimana keadaan ente? Ambo loma, ngapa gitu? Bos ambo bonga. Ngapa bonga? Ngapo-ngapo tak pernah baca bismillah. Nak makan, nak minum, nak tidur, ngapo-ngapo tak pernah inyo zikir kepada Allah. Makanya ambo tengok gopo. Ternyata Bapak Ibu, setan pun berefek kepada kita. Jadi kalau awak kok alim mau taat ibadah, kayak setan awak kurus. Condai kau bertahan awak di situ, setan kau lah gelisah, copeklah keluar. Padahal Bapak Ibu nggak tontu kan? Siapa orang yang datang ke masjid, kumpul di kuncing majelis taklim, maka diangkatkan dosanya. Dosa kita dibuang ke laut, laut menolak. Dosa kita dibuang ke gunung, gunung menolak. Dosa dibuang ke daratan, daratan menolak. Lalu dosa kita ini setelah diangkat oleh Allah, kemanakah dibuang? Ternyata kata kawan saya, dosa kita itu dibuang kepada jamaah yang belum habis pengajian, balik duluan. Makanya nanti dia mau yang balik duluan, aku tak tanggung jawab. Aku cuma nyampaikan aja. Jangan balik duluan. Belum selesai, nak balik dulu, tanggung risiko. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanannya itu panjang. Diangkatkan tangannya, nggak dikabulkan doanya. Bahkan di hadis yang lain saya baca, ada orang melaksanakan ibadah ibadah haji, melaksanakan ibadah haji. Apa kemudian kata dia, labbaik Allahumma lakbaik, menangis, nada munadin minas sama, datang jawaban dari langit. Apa kemudian jawaban dari langit? La labbaik wala saddai,
nggak diterima cucu, yung, hajimu nggak diterima, kamu nggak bahagia. Sebab kenapa? Jaduka haram. Yang kamu bawa ke tanah suci itu dari yang haram. Bayangkan efek dari harta yang haram. Doa tidak dikabulkan, amal kita tidak diterima. Terus apalagi Ustaz efek dari harta haram? Ada buku saya di rumah, ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Bukunya itu judulnya Wawasan Al-Quran. Tebal bukunya 763 halaman. Dalam buku itu ada seorang dokter meneliti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia menulis di dalam penelitian itu, ternyata apa yang kita makan itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Contoh seorang pemabuk yang sering dia minum adalah yang haram, itu biasanya ucapannya kotor aja. Artinya apa? Apa yang kita makan Bapak Ibu, kalau yang dari yang tidak baik, maka itu akan berpengaruh kepada perilaku kita, ucapan kita, otak kita, pikiran kita, semuanya jadi nggak baik, mengarahnya mereng aja. Maka hati-hati. Maka wajar kalau Nabi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menjaga makanan. Jangankan selepel Nabi, Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, suatu ketika beliau makan kurma. Lalu kemudian apa yang terjadi? Datang orang menyampaikan, wahai Abdullah bin Umar, tahu nggak tadi siapa yang ngantarkan itu? Oh, nggak tahu saya. Itu orangnya nggak jelas. Langsung dikorek Pak, dikorek supaya dimuntahkan balik. Awak kadang-kadang, Pak, tonton dah Pak, itu ndak joleh itu. Semenjak kamu sobi lah makin nikmat makan kau. Tadi awalnya kurang nikmat, tapi karena sobi ndak joleh, di situ nikmatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya. Oh, ada pertanyaan, baik. Pertanyaan, apakah membiarkan anak gadis pacaran sama saja dengan membiarkan dia berzina dan mengabadikan amanah dari Allah? Dalam pertanyaan, pacaran, awak biarkan. Pacaran dibiarkan. Kok mantap orang tuanya kok. Anak pacaran ini biarkan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bukan ingin menyebut saya lebih baik dari Bapak Ibu sekalian, sudah. Tapi inilah zaman sekarang nih. Orang tua yang baik tahu dia anaknya pacaran, apakah dibiarkan? Pacaran itu hukumnya zina. Betul tak? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena itu seburuk-buruk jalan. Jadi kalau misalnya ibu membiarkan anak ibu pacaran, ya memang sama dengan ibu membiarkan anak ibu berzina. Tapi Ustadz tidak melakukan zina sebagaimana anggapan kita. Iya memang belum. Tapi kalau udah kejadian nanti gimana coba? Oh itu takdir Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Kita kan harus percaya sama takdir. Percaya sama takdir bukan begitu caranya. Larang dulu, cegah dulu, usaha sudah, terjadi juga. Apa boleh buat Pak? Nanti suami ibu sakit, Bu, suami ibu sakit Bu, itu udah takdir dari Allah. Biarlah Ustaz, kalau nak mati matilah ini Ustaz, ampun lah tahan. Takdir dari Allah. Ini paham Jabariyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak bisa awak macam tu. Datang anak, mama, tengok nilaiku mantap mak, merah semua. Kata apa nak? Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Datang lakinya, Dek, ini istri muda. Baru emosi. Apa? Kenapa tak bilang selama kok? Datang suaminya jawab, karena Dek bilang ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertanyaan, apakah membiarkan anak gadis pacaran sama saja dengan membiarkan dia berzina? Iya. Dan mengabaikan amanah dari Allah. Betul Pak. Lalu sebagai orang tua apa yang harus kami lakukan Ustaz? Ya sebagai orang tua yang mesti kita lakukan Bapak Ibu, kalau anak kita memang sudah cukup usia, nikahkan dia. Kalau memang udah cukup usia, nikahkan dia. Ini udah nikah? Belum? Mau nikah? Nikahlah cepat. Ustaz nikah usia berapa? Saya alhamdulillah nikah usia 25 atau 26. Saya pun lupa. 26 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, saya nikah itu Bapak Ibu ketika saya S2. S2 saya di UIN lah, di situ saya nikah semester 2. Punya uang Ustaz ketika itu. Saya malah nikah nggak punya uang. Bapak Ibu, aku jujur di mana-mana sering kusampaikan. Kalau nggak juara saya di Indosiar Bapak Ibu, juara 2 tahun 2019 kemarin, hadiah 50 juta, belum lunas utang maharku, baru kemarin lah lunas, bayangkan tuh. Tapi karena kita pengen yang nggak usah dibiarin Pak. Kalau anak kita memang udah cukup Pak, nikah. Kalau saya Pak, kisah hidup saya sedih Pak. Dulu saya kontraktor, bayangkan tuh, kontrak sana, kontrak sini, entah berapa kali saya pindah-pindah. Iya, kontraktor habis saya Pak. Tapi alhamdulillah lah, itulah kalau kita menikah itu Allah berikan rezeki. Saya dulu Pak sebelum menikah banyak buku saya, tapi setelah menikah lebih banyak lagi. Semenjak saya pulang dari Indosiar tahun 2019 dari Jakarta sampai hari ini, habis uang saya beli kitab aja hampir 20 juta lebih. Beli buku Pak. Nah, ini bukan untuk membuat stres pengurus masjid ya. Kalau beli buku 20 juta, amplop ceramah subuhku berapa? Enggak, bukan itu maksud saya, bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, itu yang ternyata Allah kasih aja rezeki. Tapi nikah dulu, nikah. Besok Senin daftar kantor kuah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ya, kalau memang udah cukup Pak kita suruh nikah. Kalau belum, sebagai orang tua kita cegah. Sudah kita cegah nggak bisa juga, apa boleh buat Pak. Yang penting sudah kita sampaikan dengan baik. Dan ibu-ibu pun kalau datang anak ibu di rumah misalnya gadis, maka tengoklah Bu agama. Pak Imam kita mungkin sudah nikah ya? Sudah ya? Nggak jari yang kedua? Oh enggak, oke. Nah, ibu-ibu kalau datang laki-laki ke rumah ibu, siapakah yang saya terima Ustaz? Yang paling masuk kategori muazin kita inilah. Karena dia tak pernah keluar dari masjid, di masjid toi. Orang masjid, orang lah balik, ini tinggal di sini. Nah, itulah pertahankan. Baik agamanya, betul tak? Baik agamanya, baik akhlaknya. Terima dia. Orang zaman sekarang tak, yang mau dia terima yang macam mana? Yang kalau datang bawa Fortuner, datang bawa Alphard, ya, datang bawa. Kalau misalnya ada anak ibu dilamar sama guru ngaji, ibu tanya, kamu ngajar di mana? Di TPA Muhajirin. TPA. Geli awak nengoknya. Karena kebayang 300.000, 300.000, 300.000. Tapi kita nggak tahu keberkahan itu. Jangankan itu Bapak Ibu, saya baru-baru nikah Bapak Ibu, gaji saya cuma 750. Saya kuliah S2, istri saya kuliah S2. Saya nikah dengan istri saya karena satu lokal, bareng-bareng ngambil S2, semester 2. Nikah kami, gaji saya berapa ketika itu? 750. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya selesai S2, istri saya selesai S2. Saya bisa ngambil rumah. Dari mana Ustaz? Allah yang maha kaya. Ngapa pula ukur-ukur? Nah, jadi maka jangan ditengok casing. Semua kan dimulai dari nol. Contoh di Pertamina itu enggak. Ada lagi pertanyaan? Ada? Tidak ada pertanyaan? Ini Pak kalau ceramah di situ ada sarapan subuh? Ada sarapan? Oh enggak ada. Kita pecopek ceramah kok enggak ada sarapan. Harus ngambil lagi nih. Tempat lain Pak ceramah. Ini pesan untuk kita ya. Kalau ada di situ orang berpunya untuk kedepannya mau sedekah Bapak Ibu, enggak ada salahnya. Sedekah yang paling besar itu ngasih makan kita semua nih.
Aku mungkin bawa uang aku Bapak Ibu, ku traktir semua jamaah ini makan. Pokoknya makan subuh ini Ustaz Suwandi yang bayar. Masalahnya ambo dompet yang ada isi tak adukin itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung sedikit lagi. Wa nuqila an Ibnu Abbas, dinukil dari Ibnu Abbas. Siapa nih? Abdullah Ibnu Abbas, meninggal tahun 68 Hijriah, merawikan hadis 1660 hadis. Apa kemudian kata Ibnu Abbas? Man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Orang yang berusaha dari harta yang haram lalu dia sedekahkan. Dia berusaha dari harta yang haram, dia dapatkan usahanya itu dari harta yang haram, lalu dia sedekahkan supaya entah apalah tujuannya. Apa kemudian kata Abdullah Ibnu Abbas? Lam yuqbal min, tidak diterima. Dari Abu Hurairah, hadis marfu, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bih lam yakun lahu fihi ajrun wa kana ismuhu alaih. Orang yang berusaha dari harta yang haram lalu kemudian dia sedekahkan, lam yakun fihi ajrun, tidak mendapatkan ganjaran pahala, wa kana ismuhu alaih, dosanya dengan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hati-hati. Terakhir, ada kisah dinukil dari An-Wahhab Ibnu Munabbah. Qala, beliau bercerita, balaghani anna Musa alaihi salam, sampai kepadaku bahwa Nabi Musa alaihi salam marra bi rajulin qa'imun yad'u wa yatadarra'u tawilan wa huwa yanzuru ilaih. Lewat Nabi Musa, dia lihat ada orang marra bi rajulin qa'im yada', lewat dia ada orang berdiri berdoa, wa yatadarra, apa namanya, merendahkan geli, tawilan, panjang, lama, maksudnya lama. Wa yanzuru. Faqala Musa, ya Rabb, amma tastajibta li ibadik. Ya Allah, ngapa tidak engkau kabulkan doa ini orang? Ada orang yang sudah lama berdiri berdoa, merendah dia. Ya Allah, kabulkan doaku. Ya Allah, kabulkan doaku. Fa'auhallahu ta'ala ilai ya Musa, inna'u law bakiya hatta talifat nafsu. Hai Musa, andai kata pun dia dalam berdoa itu menangislah dia, meronta-ronta dia dalam tangisan doanya, meronta-ronta dia. Wa rafa'a yadahu hatta balagha ananas sama. Bahkan dia angkat tangannya, saking tingginya Pak ngangkat tangan tuh sampai ke langit. Qala ya Rabbi lima jalik. Mastajabtu li jalik. Tidak saya kabulkan juga. Qala Rabbi lima jalik. Ya Allah, kenapa demikian? Li'anna fi batnihi haram. Fi batnihi haram, dalam perutnya yang haram. Wa ala zahrihi haram wa fi baitihi haram. Pakaiannya, rumahnya, kendaraannya dari harta-harta yang haram. Maka bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Bayangkan Pak, awak angkat tangan awak tinggi-tinggi Pak, tadi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan kenalan, ada kisah hidup yang menarik Bapak Ibu. Beliau punya ruko 2. Ketika jumpa dengan saya, beliau cerita mau menjual rukonya. Berapa harganya Pak? Saya bilang, harganya Ustaz nggak mahal Ustaz, mau orang 2 miliar saja cukup lah Ustaz. Alamak, 2 miliar Pak? Iya Ustaz, 2 miliar. Saya tanya, untuk apa Pak 2 miliar? Kenapa ruko dijual segitu? Rukonya 3 pintu Pak, harga 2 miliar, lantai 3. Di jalan, di tepi jalan apa? Jalan protokol. Kok begitu Pak? Kata dia, saya terlilit utang Ustaz di bank dan saya nggak mau lagi riba-riba tuh. Makanya biarlah harta saya habis. Akhirnya Bapak Ibu, ruko ini semua terjual. Bukan hanya ruko Bapak Ibu, ternyata rumahnya pun dia jual. Karena dulu dia ngambil rumah tuh ada ribanya. Ada uang riba yang dia masukkan ketika membangun rumah, fasilitasnya semua. Ini orang mau tobat, dijualnya ruko tuh, dijualnya rumah tuh, semua asetnya dijual. Yang luar biasa Bapak Ibu, dia ngontrak pas di depan rumah yang rumah dia itu. Asli kok itu. Di mananya ngontrak?
di depan rumah Inyo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ternyata setelah beliau tobat dan beliau jual semua asetnya, semua tidak ada, bahkan beliau ngontrak sekarang nih. Tapi apa yang Allah berikan keistimewaan? Ustadz, alhamdulillah, anak saya sekarang yang kecil sudah di Mesir. Anak saya yang perempuan 2 tuh, anaknya cuma 3, perempuan 2, laki-laki 1. Yang laki-laki di Mesir, yang perempuan 2 ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang lagi menghafal Al-Quran. Cocok untuk kamu. Gak usah kenalan. Belum nikah dia, saya dah lagi menghafal Quran. Saya mau tanya, keren gak? Bapak Ibu, keren gak? Ruko terjual, rumah terjual, tapi anak Allah berikan kemuliaan. Anaknya 2 perempuan gadis, dua-duanya menutup aurat rapat dan sedang menghafal Al-Quran. Yang satu lagi anaknya sekarang lagi sekolah di Mesir. Kenikmatan apa lagi yang kita dapatkan di atas dunia ketimbang punya rumah, punya mobil, punya tanah? Anak kena narkoba. Yang satu anak kena pergaulan bebas. Yang satu lagi anak kalau kita ngomong apa ya? Lama-lama kegorok leher ayah nanti. Melawan semua anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iktibarlah untuk kita. Ternyata kata beliau, saya insaf Ustaz, yang main riba memang kacau Ustaz. Saya dulu minjam uang sekian. Aku sedih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menjalaninya dengan senyum. Dan sekarang orangnya alhamdulillah aktif sholat berjamaah ke masjid. Hampir dibilang gak tinggal. Walaupun dia gak sholat di masjid itu, insya Allah dia sholat di masjid lain. Begitulah kalau orang sudah Allah bukakan pintu hatinya untuk meninggalkan yang haram. Mudah-mudahan pagi ini Allah bukakan hati kita pelan-pelan, perlahan-lahan untuk meninggalkan yang haram, sehingga kita kembali kepada yang baik-baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah durian, buah kedong-dong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya merasa kurang, undang saya ceramah sekali lagi. Kan itu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo sebenarnya tak biasa mau pantun-pantun kan. Tapi karena kau masujidnya Masjid Al-Muhajirin terakhir, ada pepatah orang India, kata orang India, ye satihi arihi mutani patihi. Salima jagal lima mut pudu jatihi ayu matinggir duku dunyai kiretum meretum apatum hihu kahuna piarehi. Artinya itu tiada gading yang tak retak, tiada lautan yang tak berombak, tiada tuyul yang tak botak, tiada bakwan yang tak masak. Ya tiada insan seperti saya nggak punya salah. Itu sebenarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama. Khususun ala hazin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan amilin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, tanpa ampunanmu ya Allah, tanpa rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, ya Allah ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, andai kata orang tua kami masih hidup, sihatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, izinkan kami berjumpa dengannya di lebaran tahun depan.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, andai kata orang tua kami sudah tiada, Allahumma ja'al qabra uradatan min riyadil jannah. Jadikan ya Allah kuburnya taman dari taman surga. Wala taj'al qabrahu ufratan min ufarin nira. Jangan jadikan ya Allah kuburnya liang dari liangnya api neraka. Allahumma Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.